Jalur pantai selatan, Jalur lintas pantai selatan. jalur Pansela ini akan- selatan Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Anda mungkin bisa mencoba melewati jalur pantai selatan Jawa. Nah, selama perjalanan menuju jalur ini, Anda bisa menikmati indahnya pemandangan hamparan sawah dan ada banyak pilihan tempat. Guys, kalau lu lihat peta Pulau Jawa nih lewat Google Map, panjang banget dari Pandeglang sampai Banyuwangi. Tapi sepanjang wilayah itu, lu zoom sampai mentok, nggak lu temuin kota besar. Kayak di wilayah-wilayah utara Pulau Jawa, kayak kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Itu semuanya di pesisir utara. Kenapa ya nggak ada kota besar di wilayah selatan Pulau Jawa? Kalau kalian penasaran, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Let's check this out. Kalau kita bicara wilayah selatan Jawa, banyakkan orang tuh taunya tentang tempat-tempat wisata. Terutama karena memang banyak banget pantai di wilayah selatan Jawa ini ya. Yang paling terkenal tuh ada Parangtritis. Ini terkenal banget nih dengan mitos Nyi Roro Kidul dari zaman gua kecil sampai gua gede, sampai gua tua sekarang ini. Dia masih aja tren kesukaannya warna hijau, nggak ganti-ganti. Konsisten nih orang nih. Kalau lu pakai baju hijau, bakal diciduk sama dia. Legendanya sih seperti itu ya. Nah ini kalau lu jadi wisatawan harus hati-hati. Terutama karena warna hijau ini ya lagi tren saat ini. Terutama sage hijau. Hati-hati lu, jalan-jalan dikit, lihat-lihat pasir, nendang-nendang pasir, tahu-tahu udah diciduk, udah di dunia lain. Saran gua sih, kalau lu memang ngotot pengen ketemu Nyi Roro Kidul, ya minimal lu bawa handphone lah biar bisa selfie-selfie. Ada buktinya lu pernah diciduk Nyi Roro Kidul, taruh di IG. Tapi selain Parangtritis nih yang ada Nyi Roro Kidul, itu juga ada Pantai Pangandaran yang sampai saat ini masih menjadi destinasi wisata unggulan Jawa Barat, punya area snorkeling di sana. Tapi meskipun dengan semua kelebihan nih di pariwisata, terutama di daerah berbikini itu, belum ada kota atau pelabuhan besar yang tumbuh di selatan Jawa. Kenapa ya? Pertama, coba deh lu bayangin, lu berdiri di tebing-tebing bagian selatan Jawa itu. Yang lu bakal lihat itu ombak-ombak raksasa yang ngantem karang, bukan ombak-ombak kecil. Kenapa? Kok gede-gede ombaknya? Ya karena ombaknya memang bukan dari laut biasa. Itu ombaknya Samudra Hindia. Luas, dalam, garang. Dan itu jadi salah satu alasan kenapa wilayah selatan Jawa nggak pernah melahirkan kota besar. Di samping ombak, struktur tanahnya juga kurang mendukung karena didominasi pegunungan kapur. Gak bagus buat jadi pemukiman. Semua itu berbanding terbalik kalau lu lihat ke wilayah utara Jawa. Lautnya tenang karena gak ngadep samudra. Yang diadepin laut Jawa. Kalem kayak orang Jawa. Kalau lautnya kalem, cocok buat bikin pelabuhan. Makanya kapal-kapal dagang dari dulu datang berlabuh itu pasti ke pelabuhan-pelabuhan di wilayah utara Jawa. Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan Tanjung Emas, Tanjung Perak, Merak, dan lain-lain semuanya ada di wilayah utara Jawa. Jadi dari situ kita tahu ada faktor geografis yang membuat wilayah selatan Jawa ini kalah saing dengan wilayah utaranya. Karena memang kurang cocok dijadiin pemukiman penduduk. Sejarahnya juga bilang gitu. Karena wilayah laut di selatan Jawa itu berada di zona megatrust Jawa, pertemuan antara lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Pulau Jawa. Sejarah mencatat wilayah selatan Jawa ini udah berulang-ulang kali, berpuluh-puluh kali dihantam tsunami, bukan banjir ya, tsunami. Di tahun 94, Banyuwangi itu diserang tsunami, dipicu gempa bumi magnitudo 7,2 skala Richter. Hasilnya tsunami setinggi rata-rata 4,5 meter, itu nongol di depan mata. Korban jiwanya 250 orang, 127 orang ngilang, 1.500 rumah rusak dan banyak kerusakan lainnya. Tentunya dampak ekonomi juga besar. Yang paling terkini itu adalah tsunami yang terjadi di Pangandaran. Tsunami Pangandaran tahun 2006. Pemicunya gempa bumi juga, ya dari selatan Jawa juga, laut Samudra Hindia juga. Kekuatannya 7,7 skala Richter dan melahirkan tsunami setinggi 2-4 meter. Korban jiwanya 668 orang. Ini lebih besar daripada yang tahun 94. WHO mencatat 9.000 korban luka. Jumlah pengungsinya sampai 60.000 orang. Nah, sejak tsunami di Pangandaran tuh 2006, peneliti-peneliti Indonesia dan kemungkinan luar negeri juga ya, itu melakukan penelitian untuk mengetahui jejak-jejak tsunami yang pernah terjadi di wilayah selatan Jawa, yang pernah menimpa Pulau Jawa kita ini. Hasil penelitiannya nih, di ujung genteng Jawa Barat itu ditemukan lapisan pasir setebal 7 meter. Di mana? Di dalam lingkungan rawa. Ya bukan habitatnya, tapi di
di situ ketemu ada pasir. Ini menunjukkan setelah diteliti tsunami itu udah ada sejak sekitar 4.300 sampai 5.500 tahun yang lalu. Lalu ada juga penelitian di Lebak Banten, ditemukan lagi lapisan pasir yang kaya mikrofauna laut dan juga mineral gleponit yang diperkirakan berasal dari tsunami 400 hingga 3.000 tahun yang lalu. Itu gue belum lahir tuh. Sementara di Adipala nih, di Cilacap Jat, ditemukan juga nih mikrofauna laut dalam seperti radiolaria. Dari situ diperkirakan udah pernah terjadi tsunami yang umurnya sekitar 1.800 tahun lalu. Jadi kita tahu nih wilayah selatan Jawa ini langganan diterjang tsunami. Udah pengalaman. Dan tentunya masyarakat Jawa juga tahu kalau wilayah selatan Jawa ini termasuk wilayah yang rawan bencana alam. Dari pengalaman itu tentunya ketika Belanda datang mereka kan juga ngobrol dengan orang-orang Jawa ini. Dan mereka juga meneliti. Makanya dalam sejarah kolonial Belanda itu membangun pelabuhan-pelabuhan besar itu di wilayah utara Jawa. Pelabuhan Merak itu dibangun Belanda 1912. Lalu ada pelabuhan Tanjung Priok yang lebih tua lagi dibangun Belanda awal abad 19. Kenapa Tanjung Priok dibangun? Karena pelabuhan Sunda Kelapa nih yang udah ada sejak zaman Tarumanegara itu dianggap Belanda terlalu kecil. Pengen ekspor lebih besar. Karena fokusnya Belanda itu jalur perdagangan dari pesisir utara Jawa terhubung ke jalur perdagangan Selat Malaka sampai ke Eropa. Selain itu Belanda juga bangun Jalan Raya Pos tahun 1808 membentang dari barat ke timur. Selain itu juga untuk mempercepatkan pergerakan pasukan. Kalau lu cari tahu, Belanda itu juga rajin bangun jalur kereta api seperti kereta api Priangan yang dibangun tahun 1879. Jadi mereka juga bangun jalur kereta, jalurnya itu dari Semarang sampai Tanggung. Terus dilanjutin lagi sampai Solo pada 1870. Dari Solo, pembangunan rel kereta ini dilanjut lagi sampai Jogja. Dan di tahun 1873, jalur Semarang-Surakarta sampai Yogyakarta diresmikan sama Belanda. Dan itu semakin membuat pertumbuhan ekonomi makin terpusat ke wilayah pesisir utara Jawa. Orang-orang cari kerja, mau gak mau harus ke pesisir utara. Karena disitulah Belanda bangun. Belanda buka lapangan kerja. Jadi apa? Jadi dicambukin buat bikin jalan. Orang datang dari selatan. Menir, saya pengen dicambukin. Oke, sini. Tuh bangun jalan. Nanti kalau lu nggak bener, gue cambukin. Ya itu, seperti itulah zaman dulu. Terus apakah karena pembangunan era kolonial Belanda dan juga tsunami itu membuat wilayah selatan Jawa ini sama sekali nggak bisa dikembangkan? Gimana dong dengan negara-negara lain yang sama-sama juga wilayahnya ngadep ke samudra? Apakah mereka juga pasrah aja nggak bisa dibangun? Nggak juga sebenarnya, karena banyak juga negara-negara yang punya kota besar meskipun berhadapan dengan samudra. Contohnya di Amerika Serikat nih, ada kota San Francisco sama Los Angeles. Tapi mereka punya pelabuhan besar. Di Los Angeles itu namanya Port of Los Angeles dan menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Itu mulai dari komoditi sampai pesiar parkir di situ. Sementara San Francisco ini lebih kecil, tapi lokasinya juga sama-sama strategis. Tapi mereka lebih fokus di kapal-kapal pesiar. Negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Amerika Latin tuh banyak yang berkunjung ke San Francisco. Negara tetangga kita nih, Australia juga punya kota besar Perth namanya, yang sama-sama ngadep Samudra Hindia. Ini sama kayak Pulau Jawa nih, menghadap Samudra Hindia, tapi dia bisa bikin kota besar. Pelabuhannya itu namanya Port of Fremantle dan hingga saat ini menjadi pusat perdagangan Australia wilayah barat. Apa sih yang bedain selatan Jawa dengan wilayah di Amerika dan Australia itu? Jawabannya simpel, teluk. Semua pelabuhan sama kota itu bisa dibangun karena dibangun di atas teluk alami yang melindungi pelabuhannya. Sementara wilayah selatan Jawa itu nggak punya teluk besar, sehingga ombak besar kalau datang itu nggak ada halangan, langsung hantem. Sehingga kalau di situ dibangun pelabuhan, kapal parkir, ya resikonya besar. Lebih enak, lebih aman. Ya kita juga pengen kalau ada orang investasi kirim barang ke sini ya barangnya aman. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era Perang Dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor
di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benex Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Ya kita juga pengen kalau ada orang investasi kirim barang ke sini ya barangnya aman. Makanya kita juga lebih milih mereka parkir di Laut Jawa bukan di Samudra India. Sebetulnya kita juga punya sih kota di wilayah selatan Jawa yaitu kota Cilacap. Juga punya pelabuhan dibangun Belanda juga namanya Tanjung Intan. Dibangun tahun 1830. Tujuan utamanya untuk ekspor hasil perkebunan Jawa Tengah. Nah ini kenapa kota Cilacap bisa dibangun padahal sama-sama di wilayah selatan Jawa? Ya karena di depannya kota Cilacap itu ada Pulau Nusa Kambangan. Inilah bumpernya. Kalau ada tsunami pecah duluan di situ. Tapi sampai saat ini, kenapa Cilacap masih belum juga jadi kota besar di Indonesia? Karena secara historis, Belanda udah fokusin pembangunannya itu di wilayah pesisir utara Jawa. Mau nggak mau, ya kita ngikut sampai sekarang. Fokusnya tetap di utara Jawa. Cilacap ya sampai saat ini masih dianaktirikan. Karena bukan di situ perputaran ekonomi terbesarnya. Sejak zamannya Belanda udah di utara Jawa. Sebenarnya pemerintah udah berusaha nih untuk membangun juga wilayah selatan Jawa. Mungkin karena diprotes Nyi Roro Kidul. Tapi kalau kata pemerintah karena mereka pengen pemerataan pembangunan. Dari sana pemerintah bangun namanya Jalur Pansela atau Pantai Selatan Jawa. Dan ini menjadi salah satu proyek strategis nasional. Jalur Pansela ini panjangnya itu direncanakan 1.300 km dari Banten sampai Jawa Timur. Proyeknya memang masih belum selesai. Tapi kalau udah selesai nih proyek Jalur Pansela ini, dampak ekonominya ini bisa luas nih. Karena ya jalur distribusi barang orang itu bakal lebih lancar dan bakal memperkuat industri pariwisata, perdagangan, dan UMKM. Nyi Roro Kidul bisa-bisa nggak naik kereta kencana lagi. Dia bisa-bisa naik Ferrari warna hijau. Tapi memang sepotensial apa sih sampai harus dibangun jalur Pansela ini? Apa ada pariwisata yang sampai ya lumayan lah bisa menghidupi daerahnya dari wilayah selatan Jawa ini? Di pesisir selatan Jawa ada dua destinasi wisata yang paling populer tadi yang udah gua sebut ya, Pangandaran dan Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul ini tempat kerajaannya Nyi Roro Kidul. Nah sekarang coba kita hitung dampak ekonominya terhadap PDB daerahnya. Kita mulai dari Pangandaran dulu nih. Kalau kita hitung-hitung nih pendapatan dari sektor wisata Pangandaran aja di 2025 sektor pariwisata Pangandaran itu menghasilkan PAD sampai 47,5 miliar rupiah. Dari mana asalnya? Dari 2,5 juta pengunjung per tahun. Dengan 2,5 juta pengunjung per tahun itu, Pantai Pangandaran tuh berpotensi memutar sampai 750 miliar, yang artinya hampir setara satu kawasan industri kelas menengah. Sebagai informasi aja nih, kalau PAD itu berarti hanya dari retribusi tiket masuk ya, bukan keseluruhan uang yang dibelanjakan wisatawan yang datang. Contohnya nih, ya kalau kita hitung dari 47,5 miliar PAD, kita bagi dengan 2,5 juta pengunjung wisatawan. Itu berarti hasilnya 19.000. Ya itulah kira-kira harga tiketnya masuk situ. Ya masih masuk akal sih menurut gua harga segitu. Tapi kan wisatawan gak cuma beli tiket, duduk, pulang. Ada pengeluarannya, ada belanja-belanjanya, ada belanja oleh-oleh, makan minum di situ. Kita hitung-hitung aja. Makan misalkan 70.000. Hotel kalau mereka menginap 200.000. Ya rata-rata realistisnya mereka itu keluar 300.000 lah sekali kunjungan. 300.000 itu kalau kita kalikan dengan 2,5 juta wisatawan itu menghasilkan 750 miliar rupiah per tahun. Dan ini tentunya dampak perputaran ekonominya ya melebar kemana-mana ya, ke hotel, ke warung makan, rental motor, rental mobil, nelayan. Kenapa nelayan? Ya buat makan seafood. Restorannya kan beli dari nelayan. UMKM yang jualan baju, jualan aksesoris, oleh-oleh, parkir, dan juga pemandu wisata. Jadi dampak dari Pangandaran aja nih wisatanya aja udah lumayan besar dan gak bisa kita abain. Sementara kalau kita geser dikit ke Kabupaten Bantul nih, lokasinya kerajaan Nyi Roro Kidul nih. Menurut data BPS, sepanjang tahun rata-rata dikunjungi 2,3 juta wisatawan dan memberikan pendapatan ke Kabupaten Bantul sampai 30 miliar per tahunnya. Kalau kita hitung-hitung lagi dengan asumsi yang sama, cuman kali ini karena wilayah Kabupaten Bantul ini setahu gue lebih murah ya biaya hidup dan lain-lain. Ya kita asumsikan lah per wisatawan tuh hanya menghabiskan 250.000. Kalau kita hitung per tahunnya 2,3 juta wisatawan dikali belanja mereka yaitu sampai 250.000 tadi, itu menghasilkan 593 miliar rupiah per tahun. Ya itu bukan jumlah yang kecil ya, dan tentunya itu kan berputar lagi ke masyarakat ya, dampak ekonomi realnya. Sama kayak tadi ke hotel, ke warung makan, rental motor, mobil, UMKM, parkir, pemandu wisata nih yang ngasih tahu lu hati-hati jangan pakai baju hijau nanti lu diciduk. Hari ini lu pasang IG status lagi di pantai, tahu-tahu besok udah di halaman kerajaan. Bahaya, hati-hati. Dan tentunya kalau Pansela ini jadi nih,
Pantai Selatan Jawa ini, proyeknya pemerintah ini jadi, ya tentunya pendapatan dari wilayah Selatan Jawa ini juga bakal meningkat nih. Bukan mustahil juga kalau kelak di masa depan puluhan tahun dari sekarang muncul provinsi Jawa Selatan. Tapi ya kita ngomongnya jangan kejauhan dulu lah, kita ngomong aja dari pariwisatanya. Kita asumsikan aja lah total belanja wisatawan itu tetap sama, tetap tadi 300.000 kalau di Pangandaran, kalau di Bantul tetap 250.000. Tapi jumlah pengunjungnya kita tingkatin 50%. Kalau pengunjung Pangandaran tuh meningkat 50%, berarti yang tadinya 2,5 juta menjadi 3,75 juta wisatawan. Berarti 3.750.000 wisatawan kita kalikan 300.000 rupiah, hasilnya 1,1 triliun rupiah per tahun. Ini berarti terjadi kenaikan 375 miliar per tahunnya. Sementara kalau di kerajaannya Nyi Roro Kidul nih di Kabupaten Bantul, kita hitung lagi sama, pengunjungnya meningkat tapi nilai belanjanya tetap sama 250.000. Kita hitung dulu nih wisatawannya jadi berapa? Dari 2,3 juta wisatawan kita kali 50%, itu berarti wisatawannya meningkat menjadi 3,5 juta wisatawan. Dengan rata-rata pengeluaran 250.000 kita kali lagi 3,5 juta wisatawan kali 250.000 rupiah. Berarti meningkat menjadi 887 miliar. Yang tadinya 593 miliar menjadi 887 miliar. Ada kenaikan 293 miliar per tahun, ya 300 miliar lah kita anggap. Kalau kita hitung PAD-nya nih di wilayah Pangandaran aja nih, yang pengunjungnya tadinya 2.500.000 orang per tahun dan naik 50% karena jalur Pansela ini selesai, itu naik menjadi 3.750.000 orang. Yang berarti PAD-nya tadi kalau kita hitung harga tiketnya 19.000 mereka ya, 3.750.000 orang kali 19.000 naik menjadi 71,25 miliar rupiah. Yang berarti terdapat kenaikan PAD yang tadinya 47,5 miliar rupiah itu naik 23,75 miliar rupiah. Itulah penambahan PAD-nya untuk Pangandaran dari sektor pariwisatanya. Nah, kalau kita ke wilayah kerajaannya Nyi Roro Kidul nih, Kabupaten Bantul nih, kalau wisatawannya naik 50%, yang tadinya 2,3 juta orang naik 50% menjadi 3,5 juta orang, ini berarti PAD-nya 3,5 juta kita kalikan tadi harga tiket, kita udah hitung 12.900. Hasilnya itu 45,9 miliar. Yang berarti terjadi kenaikan PAD yang tadinya 30,6 miliar menjadi 45,9 miliar, itu terjadi kenaikan 15,3 miliar. Itulah yang akan dihasilkan oleh Kabupaten Bantul. Nyi Roro Kidul bisa upgrade kendaraannya. Dari kereta kencana ya bisa naik mobil sekarang. Nah guys, sekarang jadi udah jelas nih ya, kenapa wilayah Jawa Selatan itu nggak punya kota-kota besar, nggak punya pelabuhan-pelabuhan besar. Bukan karena ada Nyi Roro Kidul. Orang Belanda nggak tahu Nyi Roro Kidul, nggak takut. Orang Amerika juga nggak takut. Tapi itu semua karena adanya faktor geografis. Ada ancaman bencana alam yang gede, tsunami levelnya. Bukan cuma ombak-ombak buat orang selancar. Dan juga ada faktor sejarah masa kolonial Belanda yang selalu bangun di wilayah utara. Tapi itu semua bukan berarti wilayah Selatan Jawa ini nggak punya kontribusi. Wilayah Selatan Jawa ini masih punya banyak potensi, terutama di bidang pariwisata tadi. Bisa memberikan hasil yang lebih besar dibanding pantai-pantai yang ada di pesisir utara. Kira-kira selain jalur Pansela, apalagi nih saran kalian buat pemerintah agar pemerataan pembangunan itu juga terjadi ke wilayah selatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, like video ini, subscribe jika kalian belum subscribe. Salam sehat, salam cuan, salam metal.